Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 37 Lab Proses Manufaktur. Di sini kami akan mempresentasikan modul 1 pengetahuan mesin las dan mesin bor. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rafael Adi Wicaksono, NPM 21216. Saya Sabrina Saksabela Ivanda, NPM 21170. Saya Muhammad Ridho Permana, NPM 2103 183. Saya Inayanti Novianto, NPM 186. Saya Tiara Beller, NPM 21187. Saya Kamal Fadli, NPM 21195. Latar belakang. Pada praktikum modul 1 akan membahas mengenai secara umum, K3, pengertian, serta pengoperasian yang tepat untuk mesin las dan bor. Dilaksanakan praktikum ini untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan praktikan dalam mengoperasikan mesin las dan bor. Rumusan masalah, bagaimana prosedur penggunaan mesin las dan mesin bor. Tujuan, praktikan dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan saat mengoperasikan mesin las, praktikan dapat mengetahui manfaat dari mesin bor, dan juga praktikan dapat mengetahui bagian-bagian yang ada pada mesin las. Manfaat, agar praktikan dapat menggunakan mesin las dan bor dengan tepat, agar praktikan mengetahui cara mengaplikasikan mesin las dan mesin bor, dan juga agar praktikan mengetahui manfaat mesin las dan mesin bor. Landasan teori. K3 secara filosofis, kesehatan dan keselamatan kerja diartikan sebagai sebuah pemikiran dan upaya untuk menjaga keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dan manusia pada umumnya baik jasmani maupun rohani. Keselamatan kerja diartikan sebagai upaya-upaya yang ditunjukkan untuk melindungi pekerja, melindungi keselamatan diri sendiri, orang lain, tempat kerja, dan lingkungan sekitar tempat kerja. Kesehatan diartikan sebagai tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Arti lainnya adalah upaya yang ditunjukkan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan membatasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Menurut International Association of Safety Professionals, filosofi K3 terbagi menjadi 6, yaitu safety is an ethical responsibility, safety is a culture, not a program, management is responsible, employee must train to work safety, safety is a condition of employment, all injuries are preventable. Yang berikutnya ada mesin las. Pengelasan merupakan salah satu metode penyambungan antara dua pelat yang sering digunakan dalam dunia industri. Klasifikasi pengelasan ada 3, yaitu pengelasan cair, pengelasan tekan, yang ketiga ada pematrian. Yang berikutnya ada bagian-bagian las. Yang pertama ada transformator, yang kedua ada kabel massa dan kabel elektroda, yang ketiga ada holder dan pil massa, yang keempat ada elektroda, yang kelima ada konektor, yang keenam ada palu shipping, yang keenam sikat kawat dan alat perlindungan diri yang sesuai. Selanjutnya adalah mesin bor. Mesin bor sendiri adalah suatu jenis mesin yang gerakannya memegankan alat pemotong yang arah pemakanan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Sedangkan pengoboran adalah operasi yang menghasilkan lubang. Jenis-jenis mesin bor ada 4, yaitu yang pertama mesin bor meja. Mesin bor meja adalah mesin bor yang diletakkan di atas meja. Mesin ini digunakan untuk membuat lubang benda kerja dengan diameter yang kecil. Yang kedua ada mesin bor lantai. Mesin bor lantai ini adalah mesin bor yang dipasang pada lantai. Mesin bor lantai disebut juga mesin bor kolom. Jenis mesin bor lantai ini adalah mesin bor yang mejanya disangga dengan batang pendukung. Mesin bor ini biasanya dirancang untuk pengoboran benda-benda kerja yang besar dan berat. Yang ketiga ada mesin bor radial yang dirancang untuk pengoboran benda-benda kerja yang besar dan berat. Mesin ini dipasang pada lantai, sedangkan meja mesin terpasang secara permanen pada landasan atau alas mesin. Yang keempat adalah mesin bor koordinat yang digunakan untuk membesarkan lubang dengan jarak titik pusat dan diameter lubang antara masing-masingnya memiliki ukuran dan ketelitian yang tinggi.
Lalu ada flowchart dari mulai, terus ke studi literatur dan studi praktikum, terus rumusan masalah, tujuan praktikum, manfaat praktikum, alat yang digunakan, bahan yang digunakan. Terus ke SOP-nya, terus peralatan ketiga, paham, flowsheet, analisis, kesimpulan, dan selesai. Flowsheet dari mesin las. Menggunakan APD lengkap, menyalakan mesin las dengan menekan saklar on, mengatur vektor sesuai dengan spesimen yang akan dilas, inspeksi hasil pada pengelasan, mulai proses pengelasan, menghubungkan dua konduktor jepit massa pada meja kerja dan jepit elektroda, melepaskan memulai proses pengelasan, inspeksi hasil pada pengelasan, melepaskan kedua konduktor, terus menonaktifkan mesin las dengan menekan saklar on. Lalu ada mesin bor. Fungsi dari mesin bor menyiapkan alat dari bahan yang digunakan, memasang mata bor ke spindle, menggunakan pengunci untuk merekatkan mata bor, meletakkan benda kerja pada meja kerja, menghidupkan mesin bor, memulai proses pengeboran, inspeksi hasil pada pengeboran, mematikan mesin bor, dan melepas mata bor. Lalu ada analisis. Berdasarkan analisis dari video praktikum, kita harus mempersiapkan SOP yang berlaku, lalu kita menggunakan APD. Pengoperasian mesin menggunakan tenaga listrik untuk mesin las, sumber utamanya. Dalam praktikum ini, mesin las digunakan yaitu mesin las AC dan DC. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan pengelasan adalah memastikan bahwa praktikan menggunakan APD lengkap. Setelah itu, praktikan dapat menyalakan mesin las dengan cara menekan tombol power, lalu praktikan dapat mengatur arus sesuai kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan menempel elektroda ke benda yang akan disambungkan. Jika proses sudah selesai, jangan lupa digulung, penjepit sebelum mematikan mesin las. Pastikan kuota arus pada mesin las itu sudah diturunkan. Lalu pada pengoperasian mesin bor itu tidak beda dengan mesin las. Sama, patuhi SOP, pemasangan mata bor yang harus dipastikan kuat dan lurus agar saat berlangsungnya proses pengeboran mata bor tidak lepas dan juga arah fokus mata bor tepat lurus. Hal ini harus diperhatikan. Selanjutnya adalah jangan menggunakan pakaian yang kendor. Lalu terakhir jangan lupa membersihkan bahan kerja dari debu atau partikel lain. Lanjut. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah bagian kesimpulan dan saran yang kami peroleh ketika kami telah menyelesaikan praktikum dari modul pertama ini, yaitu mesin las dan mesin bor. Kesimpulan kami dapat yang pertama adalah sebelum melakukan pengelasan logam atau bahan kerja yang akan dilas, harus dibersihkan terlebih dahulu menggunakan sikat baja atau palu agar hasil yang didapatkan maksimal. Praktikan harus memperhatikan APD yang digunakan. Lalu yang kedua ada manfaat mesin bor, yaitu mengobor dinding, mengobor lantai, memasang sekrup, mengobor besi, mengikis atau memperbesar lubang, dan mengobor kayu. Lalu yang ketiga ada pada alas karbit terdapat elektroda, penutup elektroda, pompa air, selang air, klem, dan nempel. Sedangkan pada bagian las listrik terdapat transformator, kabel massa, elektroda, konektor, palu las, dan sikat, serta kawat. Lalu yang selanjutnya adalah saran. Saran yang kami dapat yang pertama adalah sebaiknya praktikan memperhatikan keselamatan kerja dengan alat pelindung dan sesuai dengan standar yang ada. Lalu yang kedua adalah sebaiknya praktikan memastikan mesin las ataupun mesin bor yang akan digunakan dalam kondisi yang baik. Lalu yang ketiga adalah sebaiknya praktikan melakukan pengecekan pada hasil pengelasan atau pengeboran untuk meminimalisir adanya kecacatan pada hasil. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.